Udah mulai, Ustaz. الفاتحة. 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 Oke. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم وقد اتخاذه في الأصح. Dan dihalalkan menggunakan semua wadah yang suci kecuali wadah dari bahan emas dan perak. Maka haram memakai wadah dari emas dan perak. Waqad ittikhaduhu, begitu pula haram menyimpan wadah dari emas dan perak. Di dalam pendapat ashab yang diunggulkan. Wa yahillul mumawwahu fil asahi, dihalalkan memakai wadah dari selain emas dan perak yang dilapisi dengan emas atau perak. Di dalam pendapat ashab yang diunggulkan. Wan nafisu kayakutin bil adhari, utawi wadah yang mahal, halal, maksudnya halal memakai wadah yang mahal yang selain emas dan perak. Halal memakainya dan juga halal menyimpannya, sebagaimana halal menyimpan yakut, batu yakut. Di dalam pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Ini satu bab khusus membahas mengenai wadah. Jadi pembahasan ini berbeda dengan pembahasan perhiasan. Kalau perhiasan, emas, perak, apapun bentuk perhiasan itu halal bagi wanita dan haram bagi laki-laki yang berakal dan balik. Haram, halal bagi wanita dan haram bagi laki-laki yang mukallaf, balik akil, haram. Itu perhiasan. Adapun sekarang yang dibahas ini adalah wadah. Semua wadah yang suci. Kena. Coba yang masih speakernya dimatikan. Oh, baju seksi. Semua wadah dari bahan yang suci, yang selain emas dan perak, maka itu halal digunakan, yo halal disimpan. Entah untuk toharoh, untuk masa, ataupun yang lain. Semuanya halal. Maksudnya ini dibahas kaitan dengan halal lidatihi. Jadi mafhumnya, kalau wadah itu wadah yang najis, maka tidak boleh. Wadah yang najis itu tidak boleh.
Jadi yang kita bahas di sini adalah wadah yang suci, yang selain daripada emas dan perak, bahannya selain emas dan perak, semuanya halal baik digunakan ataupun disimpan. Adapun wadah dari emas dan perak, maka haram digunakan, ini haram menurut ijma ulama, baik yang menggunakan itu laki-laki atau wanita ataupun khunsa. Haram semua. Jadi contohnya mangkok, piring, sendok, wadah-wadah tempat masak, ataupun itu sok mut untuk bersuci, bak mandi, kursi, bahan-bahan perkakas rumah tangga termasuk dimasukkan itu haram dibuat dari bahan emas. Jadi ini keharamannya ini mutlak baik yang menggunakan itu laki-laki, wanita atau khunsa. Dan haramnya menggunakan wadah termasuk peralatan daripada peralatan rumah tangga itu haramnya itu tidak ada khilaf, ini ijma semua ulama. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian minum di dalam wadah dari bahan emas dan perak, dan jangan kalian makan di dalam piring-piring dari bahan emas dan perak. Kemudian dikiaskan dengan makan minum, yaitu semua bentuk penggunaan. Nah, adapun menyimpan wadah dari emas perak, maka ini ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad dari kalamul ashab adalah diharamkan. Karena menyimpan wadah itu akhirnya menarik seseorang untuk menggunakan. Maka dalam kaidah fikih, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Segala sesuatu yang itu haram digunakan, haram dipakai, maka juga haram menyimpannya. Terus bagaimana kalau wadah itu terbuat dari tembaga, dari besi, kemudian dilapisi emas atau dilapisi perak, disepuh maksudnya begitu. Jadi disepuh. Maka di sini dikatakan wa yahilul mumawwahu fil asahi. Jadi kalau wadah itu aslinya bukan wadah emas dan perak, kemudian terus disepuh, berlapis, tapi lapisnya itu tipis. Sekira lapisan itu seumpama dipanaskan kepada api, maka tidak akan menetes karena sedikitnya. Jadi kalau lapisan itu tipis dan sedikit, maka boleh fil asahi. Kalau lapisan itu tebal, seumpama dipanaskan pada api akan meleleh, maka itu hukumnya haram. Kemudian termasuk di sarahnya dijelaskan wa yahrumu tamwihu sabqu fil bait wa judranihi wa lam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Diharamkan melapisi atap rumah, tembok-tembok rumah dengan emas ataupun perak, walaupun itu sangat tipis dan tidak akan meleleh ketika dipanaskan di api. Terus bagaimana hukumnya memakai wadah yang mahal? Umpamanya wadah ini selain emas perak, tetapi mahal, nafis, wadah yang mahal dan begitu indah, yaitu hukumnya boleh sebagaimana seseorang memiliki batu permata, intan permata, batu yakut, batu zamrud, yang harganya itu jauh berlipat-lipat melebihi harganya emas dan perak. Bagaimana orang itu memiliki intan permata yang harganya itu jauh lebih mahal dari emas dan perak, itu juga halal, maka memakai wadah yang indah dan mahal
Yang penting bahannya bukan dari emas perak, itu juga halal. Wa madhubiba bidzabin aw fiddatin. Wadah-wadah yang ditambal dengan emas atau perak, dobatan kabiratan dengan tambalan yang besar, dizinatin dengan tujuan untuk hiasan, menghiasi, haruma maka itu haram, ausagiratan atau tambalan yang kecil, biqadril hajati dengan seukuran yang diperlukan, fala maka tidak haram, ausagiratan lizinatin atau tambalan kecil tujuannya menghiasi wadah, au kabiratan lihajatin atau tambalan yang besar tujuannya karena ada hajat, jaza maka boleh fil asahi dalam pendapat asam yang diunggulkan. Wa dhabatu maudil istimalika ghairihi fil asahi, utawi tambalan tempat yang digunakan, maksudnya menambal dengan emas atau perak di tempat yang langsung dipegang, digunakan, iku kagweri seperti selain maudhi'ul isti'mal fil asahi. Kultu Imam Nawawi menambahkan al-madhab utawi periwayatan madhab yang diunggulkan, iku tahrimu dhabatidzah mutlaqan. Haramnya tambalan emas secara mutlak, baik saghirah, baik kabirah, baik kecil, baik itu besar, baik lihajatin ataupun lizinatin. Jadi di sini yang perlu dipahami, ada perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nek pandangan Imam Rafi'i, wadah yang bahannya bukan dari emas dan perak, kemudian karena retak, wadah itu retak, terus ditambal pakai emas atau perak, maka itu berlaku, ada di situ ada 4 perincian. Yang disebut ada 4 perincian. Jadi 4 perincian itu berlaku pada tambalan emas, yo berlaku pada tambalan perak. Maksudnya begitu. Yang pertama, dhabatan kabiratan lizinatin. Tambalan itu besar dan tujuannya adalah untuk sebagai hiasan. Maka itu yang haram. Yang kedua, tambalan itu kecil dan tujuannya untuk hajat dan sesuai keperluan, yaitu hajat menambal tadi. Maka ini tidak haram, ittifaq. Lah yang ketiga dan yang keempat, yaitu apa? Tambalan kecil tujuannya sebagai hiasan. Yang nomor 4, kabiratan lizinatin. Tambalan itu besar tetapi karena ada hajat. Maka ini ada khilaf. Yang mu'tamad, pendapat ashab yang diunggulkan boleh. Dan saya ulangi, jadi yang pertama haram bil ittifaq, maksudnya itu enggak ada khilaf. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Rafi'i. Yang kedua, boleh tanpa khilaf, yaitu tambalan kecil dan sesuai hajat. Lah yang diperselisihkan adalah tambalan kecil karena sebagai hiasan atau tambalan besar karena sebagai hajat. Maka ini fil asahi ada khilaf, yang asah diperbolehkan. Terus menurut Imam Rafi'i, perincian di atas itu tadi tidak ada bedanya, baik yang ditambal itu di tempat yang langsung digunakan atau dipegang mamanya itu, ataupun di tempat yang lain, nggak ada bedanya. Nah, ini pendapat siapa? Ini pendapat Imam Rafi'i. Adapun pendapat Imam Nawawi, tarjih Imam Nawawi, al-madhabu, riwayat yang diunggulkan itu tidak seperti yang disampaikan Imam Rafi'i. Riwayat yang diunggulkan, 4 perincian di atas itu hanya berlaku di dalam tambalan perak. Tambalan perak. Adapun tambalan emas
maka ini mutlak haram. Jadi kalau ada punya wadah, kita punya wadah, retak atau berlubang ditambal pakai emas, ini periwayatan madhab yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, maksudnya dari ashab, riwayat yang diunggulkan, riwayat yang paling kuat, itu tambalan emas itu haram secara mutlak. Baik tujuannya itu, baik sogiroh atau kabiroh, baik tampilan itu kecil atau besar, baik tujuannya lil hajah atau lizina. Jadi 4 perincian di atas itu hanya berlaku di dalam tambalan perak. Wallahu a'lam. Babu asbabil hadat. Bab asbabul hadat. Ini coba diperhatikan. Jadi asbabul hadas. Ini asbab ini jamaknya sabab. Nah sekarang ini idhofah asbab kepada hadas ini idhofah bayaniyah atau idhofah tafsiriyah atau bagaimana? Jadi karena yang dimaksud hadas itu apa? Yang dimaksud hadas yuk asbab itu sendiri. Sehingga kalau idhofah ini diartikan idhofah bayaniyah atau idhofah tafsiriyah, maka yang dimaksud bab di sini bab menjelaskan asbab-asbab kang yoiku hadas yang jumlahnya ada 4. Jadi jumlahnya ada 4. Maka ini kalau kita ini mempelajari bab ini, mulai kita mukhtasarat, mulai kita mutawalat, ya, sama. Hadas itu ada 4. Sehingga di sini sebagian kitab asbabul hadas. Ada yang babul ahdas. Nah gitu. Nah hadas itu apa? Hadas itu adalah satu perkara yang iktibari. Maksudnya iktibari itu dihukumi ada begitu. Yang keberadaan perkara tersebut menghalang-halangi sahnya sholat. Jadi amrun iktibari, satu perkara yang dihukumi ada, yang keberadaan perkara tersebut itu menghalang-halangi sahnya sholat. Haitsula murakhiso, kecuali kalau ada rukhsah atau sebab-sebab yang meringankan. Jadi contohnya begini, ketika kita ini keluar angin, ketika kita ini kencing, atau kita lagi BAB, atau kita ini sentuhan suami istri, sentuhan dengan perempuan yang sudah mustaha, menimbulkan syahwat, maka dihukumi kita hadas. Nah, kemudian ketika kita ini wudhu, maka dihukumi hadas itu hilang. Ketika seseorang itu keluar sperma, ketika seorang itu bersenggama dengan istrinya, maka dihukumi hadas besar. Kemudian ketika dia mandi, maka dihukumi hadas itu hilang. Ini yang dimaksud amrun i'tibari yaqumu bil a'dha. Jadi amrun i'tibari sesuatu yang dihukumi ada, yang bertempat pada anggota orang mukallaf ini, yang bisa menghalang-halangi sahnya sholat. Dia utawi hadas iku arba'atun, ada 4. Ahadua salah satunya khuruju syai'in min qubuli au duburi ilal maniyah.
keluarnya segala sesuatu dari jalan depan atau anusnya kecuali sperma. Walawin sadda makhrajuhu wan fataha tahta ma'iddatihi fa kharajal mu'tadu naqadha wa kada nadirun kadutin fil adhari au faqaha wa huwa munsadun au tahtaha wa huwa munfatihun fala fil adhari. Jadi ketika kita bicara hadas dan itu bicara kita ini mutlak, maka yang dimaksud hadas adalah hadas kecil. Hadas ada 4. Yang pertama, keluarnya benda, pokoknya segala sesuatu dari jalan depan, dari anus, kecuali sperma dia sendiri. Al-maniyya, al di sini lil ahdi, yang dimaksud adalah illa maniyya nafsihi. Kecuali sperma dia sendiri. Karena kalau yang keluar itu sperma orang lain, maka tetap batal wudhunya. Dan di sini perlu diperhatikan, syai'in itu adalah isim nakirah. Jadi di sini maksudnya itu umum. Madzhab Syafi'i, khuruju syai'in itu apa saja, ainan, aurihan, mu'tadan, au nadiron. Jadi pendapat mutamad, apa saja, entah itu benda, entah itu angin, entah itu biasa memang keluar kayak kencing, tinja, atau langka, maksudnya itu langka keluar semacam itu. Contohnya seorang wanita yang dia ini keluar angin dari farjinya. Ini hal yang jarang terjadi, tetapi juga sering dialami kaum wanita. Nah ini madzhab Syafi'i juga tetap membatalkan wudhu. Kecuali sperma dia sendiri. Jadi yang tidak membatalkan wudhu adalah sperma orang itu sendiri. Contohnya, ada orang tidur dengan duduk. Tidur dengan duduk. Kemudian terus dia mimpi ikhtilam. Mimpi ikhtilam. Akhirnya sampai keluar sperma. Maka orang yang begini ini tidak batal wudhunya, tetapi wajib mandi besar. Ini yang dimaksud surahnya seperti itu. Lah adapun kalau sperma itu sperma orang lain, contohnya seorang wanita yang dikumpuli suaminya dalam kondisi dia sendiri tidak ingzal, dia sendiri tidak klimaks, dia sendiri tidak mengeluarkan sperma. Jadi wanita ini betul-betul hanya melayani suaminya. Sama sekali tidak ingzal. Udah, ini perkara yang sering terjadi. Wanita ini terkadang ingzal, terkadang tidak. Terkadang qadhat syahwataha, terkadang tidak. Bahasanya terkadang klimaks, terkadang ya tidak. Ini wanita. Tapi kalau laki-laki dipastikan mesti ingzal. Ini yang terjadi. Lah apabila seorang wanita dikumpuli oleh suaminya ingzal ke dalam itu, spermanya masuk ke dalam farjinya, sedangkan si wanita sama sekali tidak ingzal, dia hanya melayani. Wes, selesai. Maka dua-duanya wajib mandi. Karena dua-duanya jima. Dukhulul hasyafah fi farjiha. Dua-duanya wajib mandi. Lah, selepas mandi, ternyata si wanita ini dia mandi, mungkin dia sholat. Lah selepas mandi keluar lagi cairan dari farjinya. Sehingga dipastikan ini adalah cairan sperma suaminya. Tidak ada campur sedikit pun daripada sperma dia sendiri. Jadi dalam kondisi semacam ini, si wanita tersebut hanya wajib wudhu. Dia batal wudhunya, dan tidak wajib mandi. Karena apa?
karena yang keluar dari kemaluannya adalah sperma orang lain. Dan nanti dibahas, adapun kalau si wanita itu dibahas dalam bab mandi, si wanita tadi itu juga ingzal, juga qadha syahwatah, dia juga klimaks sama-sama ingzal, maka kalau seandainya dia sudah mandi, kemudian ada cairan sperma keluar lagi dari farjinya, maka itu dia juga wajib mandi. Karena apa? Karena disangka kuat bahwa cairan yang keluar itu tidak hanya sperma suaminya, tetapi campuran antara sperma suami dan sperma dia sendiri. Udah. Walawin sata makhrajuhu wan fataha. Kalau tertutup, jadi tertutup atau buntu, jalan keluarnya syai', jalan keluarnya sesuatu dari kubul dubur itu, ada orang dipotong ususnya sehingga duburnya nggak berfungsi. Ada orang dipotong saluran kencingnya sehingga tidak bisa kencing dari jalur normal. Wan fatah, kemudian ada lubang. Tata ma'idati, di bawah pusarnya. Fakharaja, maka keluar. Apal mu'tadu, sesuatu yang sudah biasa keluar, kencing, tinja. Naqadha, maka batal wudunya. Wa kadha nadirun. Begitu pula kalau yang keluar itu perkara yang jarang atau langka, perkara yang langka seperti dudin, apa itu belatung, darah, maka itu di dalam pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan juga batal wudhunya. Jadi wakada ini kembali kepada fakharajal mu'tadu naqadha. Bukan kembali kepada khuruju syai'in, bukan. Jadi madzhab Syafi'i, apapun yang keluar dari kubul dubur mutlak, entah itu mu'tad atau nadir, entah biasa atau itu perkara yang langka, entah itu zat atau angin, semuanya membatalkan wudhu. Jadi kalau ada wanita kentut dari jalan depan, ini madzhab Syafi'i batal. Tetapi madzhab Maliki tidak batal. Jadi yang tidak membatalkan madzhab Imam Malik radhiyallahu an. Nah kemudian wakada nadirun kadudin bil adari, ini kembali kepada fakharajal mutadu naqadha. Maksudnya kalau ada orang itu alat vitalnya nggak berfungsi sehingga kemaluan farji atau zakarnya nggak bisa kencing karena saluran kandung kemih itu nggak berfungsi, atau terjadi usus buntu dipotong ususnya sehingga anusnya tidak bisa mengeluarkan tinja lagi. Akhirnya dibikin saluran tinja dengan melubangi di bawah perutnya, itu melubangi perut di bawah pusarnya, dilubangi bagian perut di bawah pusar. Begitu pula ini farji atau kencingnya sudah nggak berfungsi, akhirnya dibuatkan lubang kateter, itu apa itu? Kateter, lubang di tempat di bawah pusar. Maka apa saja yang keluar dari lubang tersebut, entah mu'tad atau nadir, ini madzhab Syafi'i batal wudhunya. Mu'tad, kencing, tinja, yang nadir, dud, darah, semuanya batal. Hanya saja perbedaannya, kalau yang keluar itu seperti kencing dan tinja, maka ini tidak ada khilaf. Tapi kalau yang keluar itu nadir, ini ada khilaf di dalam pendapat Imam Syafi'i. Au faqa wa munsatun. Adapun kalau keluarnya itu dari lubang di atas pusar, wa munsatun, sedangkan jalan asli yaitu kubul duburnya itu tertutup, au tahtaha, atau keluar dari bawah pusar, wa munfatihun, sedangkan kubul duburnya masih berfungsi,
terbuka dan berfungsi, fala maka tidak batal fil adhari, di dalam pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Jadi kesimpulannya, batalnya wudhu dengan sesuatu yang keluar dari lubang selain bubul dubur, itu tadi disyaratkan, satu, bubul duburnya tidak berfungsi lagi karena operasi atau gangguan atau rusak. Yang kedua, lubangnya itu dibuat di bawah pusar. Lubang pengganti anus, lubang pengganti saluran kencing, selangnya itu dibuat di bawah pusar. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau bubul dubur nggak berfungsi tapi lubang dibuat di atas pusar, atau lubangnya dibuat di bawah pusar, tetapi gubul duburnya itu masih berfungsi, maka apa yang keluar dari lubang tersebut tidak membatalkan wudhu di dalam pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Maka ini termasuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang duburnya nggak berfungsi akhirnya dibuatkan, ya itu tadi kateter semisal itu, entah kateter untuk tinja, kateter untuk kencing. Lah orang seperti ini sholatnya bagaimana? Lah ini yang masuk dalam kategori daimul hadas, dan ini yang dimaksud apa? Insidat di sini insidadul aridi, bukan insidat sejak lahir, bukan. Bukan tidak berfungsi itu sejak khalqiyah, sejak lahir, bukan. Ini insidadul aridi, tidak berfungsi karena satu sebab. Jadi aslinya berfungsi, kemudian karena satu penyakit, akhirnya tidak berfungsi begitu. Jadi orang yang kena ujian semacam itu, bagaimana tata cara sholatnya, maka ini masuk bab daimul hadas. Jadi ketika mau sholat, dicuci semua, itu tabungnya, selangnya, sebisanya yang bisa dicuci, dicuci. Selepas dicuci bersih, dipakai. Selepas dipakai, segera wudhu. Selepas wudhu, segera sholat. Jadi segera wudhu, segera sholat, jangan ditunda-tunda. Ini sholatnya orang yang, apa itu namanya, tinja sama kencingnya, sudah pakai alat semisal kateter yang biasa dipakai orang sekarang. Asali yang kedua, zawalul aqli ila nama mumakkinin maqa'adahu. Hilangnya kesadaran. Jadi akal di sini, zawalul aqli di sini dimaksud bukan hilangnya akal. Karena yang kalau diartikan ini hilang akal, maka yang masuk ya orang-orang gila saja gitu. Orang gila, orang ayan itu hilang akal. Sehingga orang tidur, orang ya tidur. Ini justru nggak masuk. Karena orang tidur itu bukan hilang akal, orang tidur itu hilang kesadaran. Kecuali tidurnya orang yang menekankan maqa'adahu, kedua pantatnya di tempat duduknya. Jadi gini, ada dua hadis. Ada dua hadis. Yang pertama adalah sabda baginda Nabi SAW, riwayat Abu Dawud dan yang lain, al-ainani wika ussahi, faman nama falyatawaddo. Kedua mata ini adalah ikatnya, tali ikatnya dubur. Maka barang siapa tidur, berarti lepas itu ikatan talinya, sehingga dia wajib wudhu. Lah tidur, coba dimatikan ini. Lah tidur itu, yang hilang bukan akalnya, tapi yang hilang kesadarannya. Jadi yang hilang akalnya, bukan akalnya, tapi yang hilang kesadarannya. Maka yang dinas oleh baginda Nabi SAW, yang membatalkan wudhu adalah tidur. Maka perkara-perkara selain tidur, yang semakna dengan tidur, atau bahkan lebih parah dengan tidur, itu akhirnya dikiaskan dengan tidur. Kalau tidur, itu orang hanya hilang kesadarannya, zawalut tamyiz.
dibangunkan, maka dia langsung sadar. Itu saja sudah membatalkan wudhu, apalagi perkara-perkara lain, sebab-sebab lain yang lebih parah daripada tidur. Contohnya pingsan, contohnya ayan, contohnya mabuk, parah lagi gila. Nah, jadi ayan, mabuk, pingsan, gila, itu dikiaskan dengan tidur yang mansus fil hadis kias aula. Karena itu lebih parah daripada sekedar hilangnya kesadaran. Itu betul-betul hilang akal. Ini poin nomor 1. Kemudian yang kedua, kenapa ini dikecualikan illa nama mumakinin maqa'adahu? Karena ada hadis yang lain bahwasanya itu satu hari, ini hadis riwayat Muslim, satu hari baginda Nabi SAW ada hajat dengan salah satu istrinya. Sehingga akhirnya sholat isya itu iqomahnya jadi mundur gitu, jadi lambat. Ini karena ada masalah urusan keluarga atau apa, maka beliau lagi menyelesaikan itu masalah keluarganya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhu menunggu datangnya baginda Nabi SAW dalam kondisi tidur. Nah, ketika baginda Nabi SAW datang, maka beliau bangunkan dan mereka langsung sholat tanpa wudhu, tanpa diperintahkan untuk wudhu. Kemudian ulama membahas apa sebabnya ini kok tidak diperintahkan wudhu, kan gitu kan? Karena ketika orang itu tidur duduk, maka tidak ada kemungkinan keluar angin dari duburnya. Beda dengan kalau tidurnya terlentang, beda dengan kalau tidurnya miring, apalagi tengkurap. Maka ini ketika tidur, lepaslah itu ikatan duburnya. Sedangkan ketika orang itu tidur dengan duduk, menekankan kedua pantatnya di tempat duduknya, entah tempat duduknya itu tanah sebagaimana dalam hadis, entah tempat duduknya itu kursi, atau kuda, atau kendaraan apa saja, maka selama dia menekankan kedua pantatnya di tempat duduk, maka tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Dan itu tidak ada perbedaan, baik orang itu gemuk atau kurus, nggak ada perbedaan. Itu pendapat yang ditarjeh di dalam suruhat, baik itu ada di Minhaj atau di I'anatul Talibin, seperti itu. Untuk membantah pendapat sebagian ulama bahwa hukum ini hanya berlaku pada orang normal. Orang yang sangat kurus atau sangat gemuk nggak masuk. Karena apa? Karena orang yang sangat gemuk atau sangat kurus, walaupun dia menekankan kedua pantatnya, maka ini dianggap ini duburnya tetap ada rongganya. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Cuma pendapat ini pendapat yang lemah begitu, pendapat yang lemah. Yang muktamad tidak ada bedanya, entah orang itu gemuk atau kurus, sebagaimana baginda Nabi SAW tidak membeda-bedakan para sahabat. Nomor 3. Lah kalau ngantuk bagaimana Pak? Ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Tandanya ngantuk adalah masih mendengar suara di sekitarnya, walaupun dia tidak paham. Jadi masih mendengar suara-suara di sekitarnya walaupun tidak pahami, tanda baru ngantuk. Asalisu iltiqau basyaratir rajuli wal mar'ati. Bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan illa mahraman, kecuali dia ini mahram. Bil adari dalam pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, wal malmusu utawi orang yang disentuh iku kalamisin, seperti orang yang menyentuh di dalam batal wuduknya. Bil adari dalam pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, wala tangkudu sogiratun, tidak membatalkan wudhu kalau disentuh wanita yang masih kecil. Yang dimaksud kecil bukan kok belum balik, bukan. Yang dimaksud kecil kalau dilihat oleh orang normal tidak menimbulkan syahwat. Wasya'run, rambut, wasinun,
gigi wa dhufrun kuku fil asahi. Di dalam pendapat ashab yang diunggulkan. Maksudnya bagaimana? Nah ini bagaimana para ulama menggali sebuah hukum. Di dalam menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memahami la mastum artinya kalian sentuhan dengan wanita. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, di mana beliau memahami ayat ini la mastum, ini la masayu la misumu la masah. Beliau memahami ini adalah jima. Jadi yang membatalkan wudhu itu jima. Kalau cuma sentuhan tidak batal. Lah pendapat ini dibantah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwasanya dalam satu qiraah itu lamastum lanya tidak dibaca panjang. Maka ini mendukung pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an bahwa yang dimaksud mulamasah itu adalah al-lamsu. Al-lamsu yaitu artinya mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Basar itu artinya kulit. La mubasyarah sentuhan kulit secara langsung. Kontak kulit secara langsung. Nah, ini dipahami daripada lamsun atau mulamasah. Jadi artinya sentuhan kulit secara langsung, entah kulit tangan, kulit kaki, kulit badan, kulit mana saja. Udah. Kemudian ulama-ulama kita terus membahas ini kira-kira ilatnya apa ya? Wanita sentuhan dengan laki-laki, laki-laki sentuhan dengan wanita ini membatalkan wudhu. Itu ilatnya itu apa? Makanya dipahami ilatnya adalah iltidad. Jadi merasakan satu kelezatan. Merasakan satu kemanisan kelezatan. Maka dari itu, terus dari ilat ini, maka ada pengecualian-pengecualian. Jadi istilahnya madinatus syahwah. Sentuhan laki-laki perempuan itu dihukumi membatalkan wudhu li'annahu madinatus syahwah. Karena ini sangkaan kuat tempat munculnya syahwat. Lidawitiba'is salimah bagi orang normal. Nah, dari ilat inilah maka ada pengecualian-pengecualian. Satu yang dikecualikan, yaitu apa? Kecuali mahram. Kenapa? Orang itu sentuhan dengan mahram, jelas itu bagi orang yang normal, dengan sesama mahram itu tidak ada syahwat. Gitu loh. Ayah dengan anak, anak dengan ibu, saudara laki-laki perempuan, paman dengan keponakan, seseorang dengan bibinya, seseorang dengan mertuanya atau menantunya. Ini bagi orang yang normal, zawit tiba isalimah, maka ini tidak dianggap madinatus syahwat. Karena ada sesuatu perkara yang lain. Makanya kalau ada orang kok suka dengan mahramnya, kerabatnya, kok sampai ada orang itu bersenggama dengan, naudzubillah mamanya, ada orang bersenggama dengan anak kandungnya, ada orang bersenggama dengan ibunya, ada orang bersenggama dengan saudaranya. Ini secara kedokteran dianggap satu kelainan gitu. Dianggap ini berarti ada kelainan. Kelainan seksualnya itu tidak normal gitu. Makanya sentuhan dengan mahram itu tidak membatalkan karena bukan madinatus syahwat. Nah. Terus yang kedua, apa yang dikecualikan? Shaghirah. Jadi syarat yang pertama, laki-laki batal sentuhan dengan perempuan itu kalau tidak ada hubungan mahram. Yang kedua, sama-sama besar. Lah apa yang dimaksud besar di sini tidak harus nunggu balik, tidak. Tapi
menurut Zawi Tiba'is Salimah, menurut orang yang normal, kalau dilihat itu sudah menimbulkan syahwat. Sehingga ini tidak bisa dibatasi 6 tahun, 7 tahun, nggak bisa. Ada orang tuh 6 tahun dilihat sudah menimbulkan syahwat bagi orang normal. Ada orang tuh 8 tahun. Jadi cuma umumnya, ya umumnya itu ya antara 7 tahun, 8 tahun. Ini bagi orang normal sudah bisa menimbulkan syahwat. Sehingga kalau dua-duanya sogir-sogiroh atau salah satu ini sogir atau sogiroh, maka sentuhan tidak membatalkan wudhu. Ini syarat kedua. Yang ketiga, dan ini sebetulnya syarat pertama, jadi yang dimaksud sentuhan ini kontak kulit secara langsung. Sehingga kalau yang disentuh ini bukan kulit, nah, yang disentuh bukan kulit, menyentuh rambutnya, menyentuh kukunya, atau menyentuh di balik bajunya, ini tidak batal. Kenapa? Ini bagi orang zawi tiba'is salimah, laisa min madinati syahwah. Ini bukan termasuk prasangka kuat timbulnya syahwat, bukan. Maka disitulah dalam madzhab Syafi'i dari ilat apa itu ilat kok mulamasah itu membatalkan wudhu, yaitu madinatus syahwah, yaitu iltizat, maka di sini diambil mafhum apa itu diambil pengecualian tersebut. Jadi harus sentuhan kulit secara langsung. Kalau bukan kulit atau nyentuh kulit di balik hail, tidak batal fil asal. Harus sama-sama sudah menimbulkan syahwat. Kalau salah satu sogir-sogiro atau dua-duanya, nggak batal. Harus tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, maka ya nggak batal. Entah mahram itu mahram nasab, atau mahram rodok, atau mahram musaharah, yaitu mahram rodok persusuan, atau mahram sebab musaharah, yaitu mahram sebab pernikahan. Maka ini semuanya tidak membatalkan wudhu. Dan di sini tidak ada perbedaan antara muslim dengan kafir. Jadi orang yang punya kerabat, saudara, ibu, bibi, dia ini kafir, kafiroh, masih kafir, maka sentuhan tetap tidak membatalkan wudhu. Terus poin berikutnya, wal malmus kalamisin fil adhari. Jadi di Al-Quranul Karim itu lafadznya itu aula mastumun nisa. Maka yang batal itu adalah yang menyentuh. Ini teksnya. Teksnya ayat itu yang batal adalah yang menyentuh. Sehingga salah satu pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan yang disentuh tidak batal. Yang disentuh tidak batal. Maka ini kalau kita lagi umroh, lagi tawaf, lah pendapat ini bisa dijadikan alternatif yang pertama. Pokoknya kita usaha tidak menyentuh perempuan. Yang perempuan juga berusaha tidak menyentuh laki-laki. Nanti kalau ketika toh disentuh, pakai pendapat ini tidak keluar dari madzhab Syafi'i. Pakai pendapat ini tidak keluar dari madzhab Syafi'i. Dan bahasa fil azhari menunjukkan bahwa pendapat kedua ini secara mudrok, secara dalil ini kuat. Jadi khilaf ini qawi. Bahwa orang yang disentuh tidak batal wudhunya, ini satu pendapat yang secara mudrok, secara dalil itu kuat. Walaupun ini marjuh di dalam madhab. Karena ini yang berpendapat langsung Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah kalau ini juga sulit. Nah kita menghindar untuk tidak menyentuh juga sulit. Akhirnya terpaksa menyentuh. Ya sudah. Akhirnya keluar dari madzhab Syafi'i. Tata cara wudhunya dia ikut wudhu madzhab Hanafi atau madzhab Maliki dengan mengusap. Kalau Hanafi seperempat kepala, kalau Maliki ya mengusap seluruh kepala. Begitu. Ar-rabi'u masuku bulil adami bi'atnil kafi.
menyentuh kemaluan manusia dengan bagian dalamnya telapak tangan. Wa kadza fil jadid halqatu duburihi. Halqatu ini kurang titik ini, bukan halqahu. Halqatu duburihi. Lubang duburnya adami. La farju baimatin, tidak membatalkan kemaluan binatang. Wa yang kudu membatalkan apa farjul mayyiti wa shaghiri. Kemaluannya mayit dan anak kecil. Wa mahalul jabi, dan tempat zakar yang dipotong. Jadi tempat bekas potong, tempat bagian zakar yang dipotong. Wa zakarul asyallu, dan zakar yang tidak bisa berdiri. Wa bil yadi syalla, dan dengan tangan yang lumpuh fil asahi, di dalam pendapat ashab yang diunggulkan. Wala yang kudu tidak membatalkan apa rasul asabi'i wa ma bainaha, ujungnya jari-jari dan bagian di antara asabi, jari-jari. Titik. Jadi perhatikan, nomor 4 yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan manusia. Ini ittifaq dalam mazhab Syafi'i. Menyentuh kemaluan manusia. Cuma di dalam menyentuh ini disyaratkan pakai batinul kaf. Batinul kaf itu apa? Jadi ini tangan ditekankan begini, ditahamulin yasir. Bagian yang tidak tampak ini, jadi ini bagian yang tidak tampak itu namanya batinul kaf. Kemudian ibu jarinya caranya seperti ini. Cara melekatkan ibu jari caranya seperti ini. Bagian yang tidak tampak, maka itulah batinul kaf. Sehingga ini kalau yang tampak kayak ini, pinggirnya, ma bainal asobi, ujung jari, terus dhahirul kaf. Nah ini, jadi yang tampak ini, nah ini yang tampak ini kalau dibuat menyentuh kemaluan manusia, tidak membatalkan wudhu. Dan di sini tidak ada perbedaan, baik kemaluan dia sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Kemudian dalam qaul jadid, ini ada ikhtilaf antara qaul jadid dan qaul qadim, disamakan dengan kubul, yaitu kemaluan manusia, yaitu lubang duburnya. Jadi lubang duburnya itu, anusnya itu. Terus yang kedua, ini, adapun ini kemaluan binatang tidak membatalkan. Kenapa? Ilatnya, menyentuh kemaluan itu menimbulkan syahwat. Sedangkan ini kemaluan binatang tidak menimbulkan syahwat. Terus yang dimaksud adami itu semua. Entah manusia yang masih hidup, entah itu manusia sudah mati, entah manusia yang sudah balik, ataupun belum balik, entah manusia yang dia ini sudah menimbulkan syahwat, atau bahkan juga manusia yang shaghir. Jadi ketika kita ini memandikan anak, mopoi anak, kemudian menyentuh farjinya, kemaluannya, ini juga membatalkan itu. Cuma di sini ada ikhtilaf. Jadi mulai wa yang kudu, ini terus terakhir, wa yang kudu farjul mayyiti wa shaghiri wa mahal lul jabi wa dzakarul asyallu wa bil yadi syalla fil asahi. Jadi lafaz Imam Nawawi fil asahi ini kembali kepada 1, farjul mayit, 2, farjul shaghir, 3, mahalul jabi, 4, dzakarul asyal, 5, wa bil yadi syalla. Jadi 5 perkara ini Ashabus Syafi'i ada perbedaan pendapat. Pendapat yang diunggulkan batal wudhunya, pendapat kedua tidak. Menyentuh kemaluan mayit, pendapat yang utama batal. Pendapat kedua tidak. Kenapa? Karena kemaluan mayit itu sudah dianggap tidak menimbulkan syahwat. Ini pendapat kedua. Tapi faktanya ada orang pencuri kafan, nabbash, pencuri kafan, suatu hari yang dicuri ternyata itu wanita muda yang cantik, akhirnya dia syahwat juga, kemudian dizinai juga. Jadi ini, maka
pendapat yang kedua mengatakan tidak batal, bahwa ini farjul mayit ini tidak menimbulkan syahwat, farjul shogir tidak menimbulkan syahwat, alasannya itu, maka ini terbantahkan. Mahalul jabi. Jadi ini mahal jabi ini perhatikan, ini dakar terpotong. Nah, dakarnya terpotong tinggal segini gitu. Ini bekas potongan segini gitu. Maka ini zakar yang terpotong tinggal segini, ini bekas potongan ini disentuh juga membatalkan wudhu. Kalau dipotong dari pangkalnya begini, dipotong dari pangkalnya begini, ini juga disentuh bekas potongan ini juga membatalkan wudhu. Pendapat kedua, tidak, karena dianggap tidak menimbulkan syahwat. Wabil yadi syalla, menyentuh dengan tangan yang lumpuh. Jadi zakar yang tidak bisa berdiri, atau menyentuh zakar dengan tangan yang lumpuh, ini juga ada khilafiyat. Terus ini satu poin yang banyak orang salah paham. Kemaluan itu kan ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Kalau perempuan namanya farji atau vagina, itu laki-laki namanya zakar, penis. Nah ini kalau vagina itu, bagian vagina itu yang membatalkan yang mana? Yang disentuh. Apakah semua bagian farji perempuan itu membatalkan wudhu? Lah ternyata tidak. Yang membatalkan wudhu dari farji perempuan itu adalah multaqa syafraiha. Jadi ini ada istilahnya itu ada bibirnya yang bertemu. Jadi multaqa syafraiha, bagian vagina yang merupakan pertemuan dua bibir vagina, itulah yang membatalkan wudhu. Yang pinggir-pinggirnya itu tidak, yang istilahnya selain kedua bibirnya itu yang bertemu itu, maka itu tidak membatalkan wudhu, tetapi sunnah untuk berwudhu bagi orang yang menyentuhnya. Lah bagi laki-laki ini juga ada orang salah paham, disangka bahwasannya yang membatalkan wudhu adalah kepala zakar namanya hasafah. Jadi hasafah itu aja, itu dikira yang membatalkan wudhu. Ini juga namanya orang salah paham. Di kitab Al-Bajuri dijelaskan bahwasannya bagian zakar yang membatalkan wudhu ada jami'ud zakar, jami'u khosobid zakar, semua batang zakar. Jadi kalau zakar itu ada telurnya, maka zakar dari ujung sampai pangkal itulah yang kalau disentuh membatalkan wudhu. Adapun telurnya itu tidak membatalkan wudhu, telur, pangkal paha itu tidak membatalkan wudhu, tapi sunnah untuk wudhu. Ini perlu dijelaskan karena sebagian orang salah paham, dikira yang membatalkan wudhu cuma kepala zakar. Semua jami'u qosobid zakar. Wala yang kudu. Nah, sudah ini sudah jelaskan tadi. Tidak membatalkan Rasul as-sabi'i wa ma bainaha. Terus lanjut. Sekarang apa saja yang diharamkan sebab hadas kecil. Karena ini kaitan dengan membahas hadas. Hadas ketika dimutlakan yang dimaksud adalah hadas kecil. Maka apa saja yang membatalkan, yang diharamkan sebab hadas kecil. Kalau kita dulu pernah belajar takrib, jadi di takrib itu satu poin penting, satu matan kita mukhtasar yang penting, orang yang hadas maka haram halal muhdis salah satu asya. Kemudian orang yang hadas besar, junub. Orang yang junub, maka haruma alaihi khamsatu asya. Kemudian orang yang haid, nifas, haruma alaihi thamaniyatu asya. Haram 8 perkara. Orang yang hadas kecil, haram sholat, tawaf, menyentuh Quran dan membawanya. Menyentuh atau membawanya. Haram sholat, semua jenis sholat, termasuk sujud syukur, sujud tilawah. Haram tawaf, segala macam bentuk tawaf. Tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf nadar, tawaf sunnah. Dan yang terakhir, menyentuh atau membawa Al-Quran.
Kemudian yang haram bagi orang yang junub ditambah 2, yaitu berdiam diri di masjid dan membaca Al-Quran biqasdil qiraah, biqasdil Quran, dengan niat membaca Quran. Jadi kalau itu niatnya zikir, atau niatnya itu mengulang-ulang hafalan, atau berdoa, atau niatnya memberi nasihat, dengan ayat Al-Quran nggak apa-apa. Lah, orang yang lagi haid dan nifas, selain 5 perkara tadi, tambah 3 perkara, yaitu apa? Yang pertama, haram berpuasa. Yang kedua, haram dijima suaminya, atau istimta antara surah dan rubahnya. Dan yang ketiga, haram ditolak. Ini pemahaman ini merupakan pemahaman dasar. Dasar sebelum kita memberikan penjabaran-penjabaran di kitab-kitab suruhat. Ini harus dihafal. Orang yang hadas kecil, haram baginya 3, haram atasnya 3 perkara. Orang yang hadas besar, haram 5 perkara. Hadas besar maksudnya junub. Orang yang junub haram 5 perkara. Dan orang yang haid nifas diharamkan 8 perkara. Ini nanti akan memudahkan memahami kitab berikutnya. Wa yahrumu bil hadasi, dan haram sebab hadas kecil apa salatu salat, wa tawafu dan tawaf, wa hamlul mushafi, dan membawa Al-Qur'an, wa maswaraqi, dan menyentuh kertasnya mushaf, wa kada jilduhu, begitu pula sampulnya mushaf ala sahih, wa kharitatun wa sundukun fihima mushafun, wa kharitatun dan kantong, wa sundukun dan kotak, fihima kang iku ing dalem kharitah sunduk, mushafun utawi mushaf, wa madan apa saja kutiba yang ditulis si Qur'anin untuk membaca Quran, kalauhin seperti papan kayu, fil asahi menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Nah, di sini bahasanya Imam Nawawi mushaf. Apa yang dimaksud mushaf? Jadi gini. Ini anggap baca Al-Quran. Yang dimaksud mushaf adalah tulisan-tulisan ini. Jadi ini Quran, maka yang dimaksud mushaf adalah tulisan ini. Tulisan Arabnya ini. Inilah mushaf. Ini yang haram disentuh oleh orang yang kondisi hadas. Nah kemudian dalam kaidah fikih at-tabi'un tabi'un, segala sesuatu itu mengikut kepada matbu'nya di dalam hukumnya. Karena ini kertasnya ini mengikut kepada tulisannya, sebagaimana ini tulisan ini haram, maka kertas kosong yang tidak ada tulisannya juga haram disentuh. Ini pinggir-pinggirnya juga haram disentuh. Kemudian ini kertas, mamanya ada kertas ini, kertas putih lah ini. Kertas putih yang tidak ada tulisannya di antara mushaf dengan sampul juga haram disentuh. Terus jildun, sampulnya ini juga haram disentuh. Nah, kemudian box. Kalau ini ada Quran, itu sebagian Quran 30 juz kan. Satu dimasukkan dalam box. Nah, selama box ini digunakan di dalamnya ada Qurannya, maka menyentuh box ini juga haram. Tapi kalau boxnya itu dipisah, kantongnya tidak ada Qurannya, maka boleh. Tapi selama di dalam kantong, kharitoh itu, di dalam box itu ada Qurannya, maka menyentuh juga haram. Jadi ini bukan mushaf. Ini bukan mushaf. Ini juga bukan mushaf. Tidak ada mushafnya, ini tidak ada Qurannya. Nah, ini juga judul, ini juga tidak ada Qurannya. Nah, lembar pertama ini suratul Fatihah, lembar kedua suratul Al-Baqarah. Nah, ini juga tidak ada mushafnya. Nah, semuanya dihukumi haram karena at-tabi'u tabi'un. Jadi seperti itu cara memahami. Ini makna daripada mushaf. Kemudian kalau kita membaca sebuah kitab menyatakan yang dimaksud mushaf itu adalah segala sesuatu yang ditulisi Al-Quran, di situ tertulis Al-Quran dengan tujuan sebagai bacaan.
itu adalah sekedar takmim di dalam menjelaskan mushaf. Maka di sini Imam Nawawi menjelaskan makna mushaf secara asli adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada ibarat berikutnya, wa ma kutiba lidarsi Quran. Nah, apa saja yang ditulisi Quran, ditulisi ayat-ayat Quran dengan tujuan sebagai bacaan, walaupun itu bukan kertas, walaupun itu kayu, maka itu juga hukumnya seperti Quran fil asahi, di dalam pendapat ashab yang diunggulkan. Karena ini anal Quran qad usbitat fil dirasah, karena tulisan mushaf itu dituliskan di kayu itu dengan tujuan untuk dibaca. Yang kedua, tidak apa-apa, karena la yuradu lidawam. Jadi lauh ini kayu atau itu loh, asbak-asbak. Yang sekarang dulu orang zaman Belanda, zaman Jepang itu ada asbak, papan, di mana untuk menulis pelajaran, kemudian selesai pelajaran, kemudian terus dihafal, selesai dihafal, maka dihapus. Dan lauhun ini sekarang masih ada di Afrika. Di Mauritania itu namanya, di Mauritania, di Singkiti. Nah, Singkiti itu satu kampung yang banyak menurunkan para ulama, dan itu punya metode hafal Quran terbaik di seluruh dunia sampai sekarang. Di mana anak-anak itu ngaji sama gurunya, dituliskan berapa ayat di lauh tadi, papan dari kayu itu ditulis oleh gurunya, pakai kapur atau pakai apa, terus dibawa pulang. Nah, dia selama pulang sambil mengembala kambing, sambil bantu pekerjaan rumahnya dihafal, pokoknya besok harus setoran. Nah, besok harus setoran. Nanti kalau sudah hafal itu dihapus, lah ditulisi lagi oleh gurunya. Jadi alasan kenapa ini lauh ini ketika ada tulisan Quran itu, juga haram disentuh, karena tulisan itu ditulis tujuannya lidirosah, tujuannya lil kiroah, maka haram disentuh. Nah, pendapat kedua, apa alasannya ini kok tidak haram? Karena tulisan itu sifatnya sementara. Memang ini Quran, tapi ditulis di papan itu sifatnya sementara, sekedar untuk dihafal, nanti kalau sudah dihafal dihapus. Nah, sehingga itu tidak sama dengan mushaf. Nah, tidak sama dengan mushaf gitu. Allah. Ini khilafiyat. Nah, maka disinilah termasuk akhirnya ulama-ulama kontemporer juga terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Kita tahu kan sekarang ada banyak aplikasi Al-Quran itu yang tulisannya itu persis seperti Khat Utsmani yang ada dalam Quran-Quran Madinah, kan gitu kan. Di dalam Quran-Quran Khat Utsmani yang cetakan Madinah itu. Persis. Maka ini bagaimana? Lah kalau pas HP itu dibuka aplikasinya dan di situ muncul Al-Quran, ketika pas muncul aplikasi, memang aplikasi itu dibuat untuk apa toh? Aplikasi itu dibuat memang untuk menampilkan Al-Quran sebagai bacaan. Tidak ada itu tujuannya sebagai jimat, sebagai kaligrafi hiasan, nggak ada. Itu aplikasi dibuat memang untuk menampilkan tulisan-tulisan Al-Quran Khat Utsmani standar Madinah dengan tujuan sebagai bacaan. Gitu. Maka ketika muncul, ya seperti papan yang pas ada tulisannya, sehingga di situ haram disentuh. Tetapi kalau pas tidak dibuka aplikasinya ya nggak apa-apa, seperti papan yang lagi dihapus. Nah, ini pendapat pertama. Lah pendapat kedua nggak apa-apa. Ini cuma khilafiyat. Kenapa nggak apa-apa? Walaupun itu dibuat untuk lidirosah, tetapi sifatnya itu tidak lidawam, gitu loh. Ya,
Kalau dibaca, dibuka. Kalau nggak diperlukan, ditutup. Maka kalau HP itu pas aplikasi nggak dibuka, ya sepakat. Sepakat itu nggak apa-apa disentuh. Tetapi kalau di situ itu dibuka, ya itu haram apa enggak disentuh itu HP oleh. Jadi sebagaimana haram menyentuh itu layarnya, juga haram menyentuh HP-nya, juga haram menyentuh casingnya. Nah, ini terjadi ikhtilaf yang lebih kuat, tidak boleh. Pendapat kedua, membolehkan. Ya alasannya karena laisa lidawam. Yang kedua, itu sekedar pantulan-pantulan cahaya aja, bukan tulisan sebetulnya. Tapi ini pendapat yang lemah begitu. Itu dulu waktu kita pernah dulu Basul Masail di Kerincing lah membahas masalah itu. Jadi dipahami ma kutiba litasikun kalauhin. Nanti kaf di sini eh, sekedar contoh aja gitu. Kalauhin bil asahi. Sehingga di sini dibedakan oleh Imam Nawawi apa itu arti mushaf yang sesungguhnya dan apa saja perkara-perkara yang disamakan dengan mushaf. Jadi kalau mushaf seperti tadi saya uraikan tulisan yang ada di kertas itu. Nah sekarang apa saja yang di situ bukan mushaf sebetulnya tetapi disamakan dengan mushaf yaitu makutiba lidarsin kalauhin walasau hamlu hilu hamlihi bi amtiatin. Pendapat ashab yang diunggulkan halal membawa Quran di dalam barang-barang wa tafsirin dan di dalam tafsir wa dananiro dan Quran di dalam uang mata uang dinar la qol la qalbu warakihi la qalbi warakihi bi'udin tidak halal membolak-balikan kertasnya mushaf dengan semisal kayu. Wa anna sabiyya al-mutisa la yumna'u. Dan sesungguhnya anak kecil yang muhtis tidak dilarang, tidak wajib dilarang oleh walinya dari menyentuh Quran. Qultu Imam Nawawi menambahkan, membantah pendapat Imam Rafi'i. Al-asawtu pendapat asab yang diunggulkan iku hillu qalbihi, halal membolak-balikan kertasnya Quran, bi'udi dengan kayu. Wabi dengan pendapat ini koto'a, menyebutkan tanpa khilaf, al-ayraqiyun, al-ashab, yaitu ashabus syafi'i, yang berasal dari Irak. Jadi periwayat madhab syafi'i itu ada dua, ada ashabul Iraqiyin atau Baghdadiyin, ada ashabul Khurasaniyin. Jadi maksudnya, perhatikan ini mulai dari kata-kata al-asahu. Jadi al-asahu ini tarjihnya Imam Rafi'i adalah satu, halal membawa Quran di dalam bersama barang. Jadi saya itu bawa satu bag, ini satu koper, satu tas, di sini ada Qurannya, di situ ada baju, di situ ada macam-macam lah, ada buku, ada pena, ada barang-barang. Maka saya membawa Quran bersama barang-barang yang lain, walaupun barang selain Quran cuma satu, dengan niat saya bawa selain Quran. Nah, gitu caranya. Maka itu halal. Al-asah itu halal. Syaratnya saya dengan niat saya bawa selain Quran, bukan niat membawa Quran begitu. Allah. Makanya idza lam yakun maksudan bil hamal bi an qasada hamla ghairihi aw lam yaqsid syai'an li adami ikhlal bi tadhimi hina idzin. Jadi di sini yang dimaksud dia hanya niat membawa
selain Quran saja, barang-barang yang bawa barang, atau tidak niat apa-apa. Jadi kalau dia niatnya bawa Quran saja, atau niat bawa Quran bersama yang lain, itu tidak boleh. Nah, ini yang diunggulkan pendapat ini. Yang kedua, membawa Quran yang ada dalam kitab tafsir. Ya, jadi tafsir ini perlu dijelaskan bahwa tafsir ini bukan terjemah. Tafsir itu adalah uraian daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, penjabaran daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, baik itu penjelasan kaitan dengan logohnya, kaitan dengan apa itu namanya dari segi hukumnya, kaitan dari segi hikmahnya, kaitan dari segi pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut, itu namanya tafsir. Jadi tafsir, kalau ada Quran, ditulis dalam kitab tafsir, lah tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka itu halal membawa kitab tafsir tersebut. Ini kitab tafsir, kayak tafsir Ibnu Katsir, tafsir Murrah Labid, tafsir Al-Qurtubi. Jelas di sini ada ayat-ayat Al-Qur'an. Lah karena diyakini tafsirnya lebih banyak, maka saya membawa kitab tafsir ini, menyentuh kitab tafsir ini halal hukumnya. Nah, seperti itu. Lah terus bagaimana Pak kalau ini? Itu kan membawa. Yang dibahas kan hamlu bahasanya itu. Bahasanya di situ kan hamlu. Nah, kalau menyentuh bagaimana? Jadi yang dibahas di sini bahasanya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, hilu hamlihi fi tafsirin. Jadi membawa itu kitab yang dalam kitab tafsir itu ada Al-Qur'annya. Nah sekarang kalau menyentuh, maunya kita ngaji tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu katanya selisih antara matannya ayat, selisih antara ayatnya dan tafsirnya cuma selisih 2 huruf, katanya begitu. Cuma kan cetakan Jalalain sekarang kan punya bukan hanya tafsir Jalalain. Di situ dijelaskan asbabun nuzul, di situ dijelaskan nasih wal mansukh kan gitu kan. Sehingga di dalam kitab itu bukan hanya mujarradu tafsiril Jalalaini, al-Jalalaini, tetapi di situ juga ditulis kitab-kitab yang lain termasuk asbabun nuzul, nasih wal mansukh juga ada yang lain. Maka akhirnya tidak ada kekhawatiran kalau sampai kan sebagian ulama membahas ini kalau membawa tafsir Jalalain itu sebaiknya wudhu karena dikhawatirkan karena selisihnya cuma 2 huruf dikhawatirkan nanti ada kesalahan dalam tulis kan gitu kan. Itu kalau cuma tafsir Jalalain saja. Lah faktanya kitab-kitab sekarang itu tidak hanya tafsir Jalalain. Masih ada kitab Nasih Mansukh di situ, Asbab Nuzul dan juga yang lain. Terus pembahasan berikutnya, ini kaitan dengan tafsir. Tadi sudah saya uraikan apa itu tafsir. Sekarang ini seumpama ada Quran, tengahnya Quran, terus di pinggirnya dikasih tafsir. Istrinya al-mushaf, al-mahshi, bitafasir. Mushaf yang dikasih pinggiran berupa catatan-catatan tafsir yang dinukil daripada kitab-kitab tafsir yang mu'tamadah gitu. Nah itu dihukumi tafsir apa mushaf. Itu ulama khilaf. Jadi al-mushaf, al-mahshi, bitafasir. Sekarang banyak itu. Quran, jelas itu Quran, utuh Quran, lah pinggirnya dikasih tafsir-tafsir. Sehingga kalau kita hitung, tulisan Qurannya double itu. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Nah, dan ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tetap mushaf. Keberadaan tafsir yang ditulis di pinggirnya itu tidak merubah status nama mushaf. Sehingga tetap mutlak haram disentuh dan dibawa oleh orang yang hadas. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini dihukumi tafsir. Maksudnya apa? Kalau seluruh tulisan Quran dan tulisan tafsir itu dihitung,
ternyata lebih banyak Quran, ya haram. Kalau ternyata lebih banyak tafsirnya, per huruf lebih banyak tafsirnya, maka ya menjadi halal disentuh. Nah, ini dua pendapat. Terus yang kedua, mengenai terjemah Quran. Jadi itu dibahas oleh apa itu di Syekh Zaini Tahlan Al-Makki, termasuk guru kita dalam sanad madzhab Syafi'i, bahwa tarjamatul Quran yang ditulis di bawah ayat, nah, terjematul Quran ini termasuk terjemah Quran, termasuk Quran lafzi, jadi Quran terjemah perkata, itu bukan tafsir, itu ya terjemah. Sehingga tidak mengubah status mushaf. Jadi Quran yang dikasih terjemah di pinggirnya, Quran yang dikasih terjemah perkata di bawahnya, ini tetap namanya mushaf, sehingga haram disentuh oleh orang yang hadas mutlak. Nah, tidak ada perbedaan. Terus membawa yang ketiga, tadi yang dibahas adalah, ini ada poin yang pertama adalah mushaf al-mahsi bitafasir, yang kedua itu tadi terjemah, yang ketiga menyentuh. Sumpama ini atas ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Terus bawahnya ini adalah anggap ini tafsir. Udah. Saya dalam kondisi hadas membawa kitab tafsir, terus saya sentuh ini ayat ini, boleh apa enggak? Saya sentuh ini ayat ini boleh apa enggak? Itu terjadi ikhtilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli gitu. Jadi sebagian ulama membolehkan, yang penting tafsirnya lebih banyak, tetapi sebagian ulama melarang. Karena yang Anda sentuh adalah langsung ayat Al-Quran. Sehingga itu tidak boleh. Yang dibahas dari tadi adalah membawa kitabnya. Kitab yang di situ berisi tafsir, yang tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya. Nah, sedangkan sekarang Anda itu bukan membawa tafsir, Anda menyentuh lafaz-lafaz daripada Al-Quranul Karim. Ini pendapat yang melarang. Jadi ada ikhtilaf itu. Wadananiro. Jadi ada dinar itu namanya dinar ahadiyah. Karena di dalam dinar itu bertuliskan Qul huwallahu ahad. Gitu. Jelas itu ayat pertama daripada suratul Ikhlas. Tetapi karena dicetaknya itu ayat di mata uang dinar, bukan sebagai kiroah, sehingga menyentuh uang dinar, dirham, atau uang kertas sekarang yang bertulisan ayat Al-Quran, nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana hukum membolak-balikkan kertas-kertas mushaf dengan kayu? Jadi, apa itu namanya? Saya itu ibaratkan ini kayu kan, kayu. Nah, ini Quran. Maka akhirnya saya itu kondisi hadas megang kayu begini. Nah, ini kayu. Ini sendok. Udah. Saya bolak-balikan pakai sendok gini. Ini boleh apa enggak? Tapi bukan dipegang begini, ini saya letakkan di kursi. Saya letakkan di kursi, terus ini saya pegang begini, dibolak-balik. Ini boleh apa enggak? Ternyata ini ada perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i tidak membolehkan. Karena apa? Karena walaupun kita tidak menyentuh laku mushaf, dengan kita ini membolak-balikkan pakai kayu begini, dianggap ini juga membawa lembaran-lembaran mushaf begitu. Nah, pandangan Imam Nawawi al-asah halal. Jadi al-asah halal. Berarti ini ada dua pendapat. Karena apa? Karena ketika orang itu cuma membolak-balikkan kertasnya mushaf, tidak ada orang mengatakan dia membawa mushaf. Karena faktanya mushaf diletakkan di meja, diletakkan di kursi. Sehingga secara bahasa, tidak bisa dia dikatakan membawa mushaf. Dia cuma membolak-balikkan kertas mushaf pakai siwak, pakai pulpen begitu. Nah, yang kedua,
Dia dikatakan menyentuh mushaf, ya nggak bisa, wong dia tidak menyentuh langsung mushaf. Maka ini al-asaf tidak haram hukumnya. Bahkan ashabul iraqiyun qata'a itu menyebutkan hanya satu pendapat, yaitu apa? Halal. Sudah, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf, ini halal. Li'annahu laisa bihamilin wala masin, karena dia menyentuh yoga, membawa juga tidak. Terus terakhir, bagaimana mengenai tata cara mengajar anak kecil, kemudian mengajari Al-Quran. Sedangkan dia ini sulit untuk menjaga wudhu anak kecil gitu. Maka di dalam surah dijelaskan kalau anak itu sudah mumayyiz itu sudah bisa diajak ngomong, bisa mandiri. Ada cara Jawa wis Jawa, dikandani wis Jawa kan gitu kan. Dinasihati, ditegur itu sudah paham. Maka dia boleh membawa Al-Quran dalam kondisi tidak punya wudhu untuk belajar Al-Quran. Adapun anak yang belum mumayyiz itu nggak boleh kecuali di dalam pengawasan walinya atau gurunya. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, belum mumayyiz, boleh enggak dia megang Quran, dia megang juz amma, nah, boleh apa enggak? Nah ini apa namanya? Ditafsil. Kalau dia dalam pengawasan gurunya, walinya diawasi, jangan sampai anak ini menghinakan Al-Quran. Namanya anak masih belum mumayyiz, dikhawatirkan dia nanti membawa Quran atau memberlakukan Al-Quran dengan cara yang tidak ada unsur takzim di dalamnya. Maka harus dengan pengawasan walinya. Kalau dia disuruh membawa sendiri, itu tidak diperbolehkan. Yang dosa adalah walinya. Maka la yumna. Anak kecil itu belum mukallaf, tidak bisa dikatakan berdosa atau tidak. Ini yang ditegur adalah walinya. Terus berikutnya, itu Iqra. Iqra itu termasuk mushaf apa bukan? Jadi Iqra yang tidak ada juz amanya, jelas itu bukan Quran. Itu adalah ditulis sebagai pendidikan belajar tajwid. Jadi kitab Iqra, Qaidah Baghdadiyah, itu ditulis sebagai ilmu untuk mempelajari tajwid. Lah adapun Iqra yang di situ ada juz 6 itu, yang ada Al-Qur'annya, full memang ada Al-Qur'annya, dilihat mana antara Al-Qur'an itu, juz amma sebagian, dengan Iqra-nya itu lebih banyak mana kan gitu. Yang jelas Iqra itu ditulis, ini keputusan Basul Masail Al-Fatah, bukan sebagai Quran tapi sebagai kitab untuk belajar tajwid. Nah, termasuk yang bukan makutiba lidirasah, yaitu kaligrafi. Jadi kaligrafi yang tujuannya sebagai hiasan atau tamimah, kertas ditulisi ayat-ayat Al-Quran sebagai penangkal atau menolak gangguan jin, pagar rumah, atau apa. Lah itu semua disentuh oleh orang muhdis, tidak apa-apa. Wa man tayaqana turon aw hadatsan. Barang siapa meyakini suci atau hadas wa syakka fi dhiddihi. Kemudian dia ragu di dalam kebalikannya, amila biyakini, maka dia berbuat sesuai keyakinan dia. Kalau tayaqanahuma, kalau dia meyakini keduanya, aku juga tadi suci, tadi hadas, wa jahil asabiqa minhuma, dia tidak tahu mana yang lebih dulu, qaditu ma qablahuma, maka hukumnya sekarang adalah kebalikan dari perkara sebelum tahurun dan hadas fil asahi. Maksudnya begini, barang siapa meyakini suci, yakin saya telah wudhu, kemudian dia ragu-ragu atau punya sangkaan kuat, hadas, maka amila biyakinihi, berarti sekarang dia masih suci.
li'anal yakin la yuzalu bisyak. Li'anal yakin la yuzalu bisyak. Sebaliknya, ada orang yakin telah hadas, yakin telah keluar angin, yakin telah dari toilet. Dia ragu-ragu sudah wudhu apa belum, berarti sekarang hadas. Yang mutayakon berarti sekarang hadas. Begitu. Ini jelas. Makanya bahasanya Fathul Mu'in itu kan ringkas. La yazulu yaqinu tahara awil hadasi bi dhanni dhiddihi ay au bisyakki fi dhiddihi. Tidak bisa dihilangkan hukum yakin taharah atau hukum yakin hadas dengan menyangka kuat kebalikannya atau ragu-ragu di dalam kebalikannya. Nah sekarang kalau terjadi lautaya qanahuma. Saya yakin tadi telah wudhu, juga yakin tadi telah keluar angin. Tapi saya nggak tahu mana yang lebih dulu. Kalau keluar angin dulu baru wudhu, jelas sekarang berarti telah wudhu. Wudhu dulu baru keluar angin, ya jelas berarti sekarang hadas. Ini dia yakin telah wudhu, ya telah keluar angin, nggak tahu mana yang as-sabiqa minhuma. Maka keputusannya kebalikan dari kondisi sebelum dua perkara tadi. Sebelum wudhu dan keluar angin. Tapi tambah bingung. Ini diajarkan tambah bingung. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Qutul Habibul Gharib, yaitu syarahnya Fathul Qaribul Mujib, kalau kamu terjadi semacam ini, sudah yakinkan kamu hadas dengan cara memegang semisal kemaluan kamu. Udah pegang dakarnya, yakin hadas, dan wudhu. Tuh. Karena ini membingungkan ini. Ini jadi orang tambah bingung. Oke. Alhamdulillah, silakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Oke, Dari Afik. silakan. Untuk lafadz bismillah ini dikatakan mushaf apa enggak Ustaz? Kalau udah ukirannya ada di rehal atau ya tulisan bismillah itu sendiri kan Ditulis di ayat mana? Ditulis di mana itu? ya kertas ataupun kadang ukiran di rehal gitu Ustaz. Tergantung niatnya yang menulis. Jadi kalau di rehal, itu jelas sekedar kaligrafi dan hiasan. Kalau di kertas, itu tinggal niatnya yang menulis. Kalau yang menulis itu sewa kayak percetakan fotokopi, diopah begitu, maka tinggal niatnya yang menyewa dia, yang perintah kepada dia. Ini kamu fotokopi mencetak tujuannya apa? Untuk qiraah atau untuk sekedar kaligrafi. Dan ini sudah dibahas di Fathul Mu'in, itu ala niyatil katib. Faikana ajiran bi ujrah, maka ala niyatil amir atau mukjir. Bisa dipahami? Iya Ustaz. Berarti bismillah itu memang mushaf berarti Ustaz ya. Loh, bismillah itu ditafsir kalau bismillahnya itu bismillah dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat seluruh ulama, fuqaha dan qurra adalah mushaf. Adapun kalau bismillahirrahmanirrahim di awal surat Fatihah, maka ini ikhtilaf. Jumhur ulama mengatakan itu bagian dari ayat pertama dari suratul Fatihah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bukan. Nah, kemudian yang ketiga, bismillah yang ada di awal surah selain Fatihah, bismillah yang ada di awal Al-Baqarah, di awal Ali Imran, ini ulama ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri juga ikhtilaf.
Itilahnya bagaimana? Apakah ini Quran apa tidak? Lah yang ditarjah dalam madzhab Syafi'i, bismillah yang ada di awal surah selain Al-Fatihah ini juga ar-rajih, itu yang difatwakan termasuk Quran. Kenapa? Karena sahabat ketika terjadi perang Yamamah itu kan banyak yang meninggal dunia, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu an ini menganggap satu bahaya kalau nanti banyak ulama-ulama para hafid yang meninggal dunia. Sedangkan Al-Quran belum dibukukan. Maka beliau usul kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an untuk membukukan Al-Quran yang mencar-mencar dalam kulit, dalam kertas, macam-macam dalam satu buku. Maka akhirnya awalnya Sayyidina Abu Bakar nggak setuju. Loh, kamu tuh usul perkara yang belum pernah ada di zaman Nabi. Tapi apa coba Sayyidina Umar? Baik ini sok. Baik. Jadi ini kata para ulama, ada perkara itu dalilnya itu cukup ini baik, maksudnya baik ini sesuai dengan maqasidus syariah, sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum-hukum Islam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menerima, dipanggillah Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, ini pemuda Madinah yang sangat cerdas. Beliau diangkat menjadi satu tim untuk membukukan mushaf, kan gitu kan? Apa jawaban ini Zaid bin Thabit radhiyallahu an? Wahai khalifah, kau perintahkan aku untuk memindah gunung, itu lebih ringan daripada kau perintahkan aku melakukan perkara yang belum pernah dikerjakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum pernah dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi akhirnya ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mendesak ini Sayyidina Zaid, ini baik insya Allah. Akhirnya beliau memimpin satu tim untuk merangkum, menyalin itu mushaf yang tercecer-cecer itu dalam satu kitab. Nah, kitab ini ada di tangannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian berpindah ke tangannya Sayyidina Umar radhiyallahu an, terus ketika zaman Sayyidina Utsman itu berpindah ke tangan Hafsah radhiyallahu an. Nah, ketika zaman Sayyidina Utsman, maka ini Islam mulai menyebar kemana-mana. Nah, terus terjadi perselisihan di dalam qiraah. Sehingga sampai terjadi perselisihan yang mengkhawatirkan bisa menimbulkan perpecahan gitu. Maka disitulah diminta mushaf yang dulu dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar diminta oleh Sayyidina Utsman. Lah ditunjuk lagi itu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk memperbanyak, kalau tidak salah 5 atau berapa itu, yang kemudian 5 itu menjadi mushaful imam. Jadi satu diletakkan di Madinah, satu di Mekah, satu di Basra, satu di Kufah, satu di Mesir atau di mana begitu. Nah terus mushaf lama yang sudah mulai rusak itu dibakar oleh Sayyidina Utsman untuk sebagai bentuk takzim dan menjaga dan menghormati. Nah, apa yang ditulis oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, maksudnya tim yang dipimpin oleh beliau itu dalam penulisan Khat Utsmani itu, kenapa dikatakan Khat Utsmani? Bukan itu Sayyidina Utsman yang menulis, tetapi ini perintah memperbanyak mushaf yang ditulis oleh Zaid itu di zaman Sayyidina Abu Bakar itu diperbanyak di zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Sehingga di situ sudah disepakati, makanya ada tulisan itu ketika 2 qiraah, maka tulisannya kan alifnya alif muqaddar, matnya mat muqaddar. Kayak Maliki Yaumiddin, ini Khat Utsmani, ma-nya nggak ada alifnya. Karena ada 2 periwayatan. Sehingga alifnya itu alif muqaddar begitu. Ashab ada yang juga masih banyak lagi lah. Nah, di dalam penulisan itu, tim yang dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu sepakat. Mereka sepakat menulis Bismillahirrahmanirrahim
bukan hanya di awal surat Fatihah, tetapi di awal setiap surah kecuali surat Baroah. Ditulis. Itu disepakati oleh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang ingkar. Nggak ada. Nah, inilah dalilnya. Dalilnya hal yang mengatakan bahwa Bismillah ini bukan hanya awal daripada suratul Fatihah, tetapi Bismillah ini juga awal dari semua surah. Sehingga dianggap termasuk ayat Al-Quranul Karim, kecuali surat Baroah memang tidak ada. Dan di antara sebab itu kenapa surat Baroah itu tidak ada Bismillahnya, ini macam-macam lah. Ada yang mengatakan karena Baroah itu simbol pernyataan bahwa kita orang Islam sudah lepas daripada apa itu namanya menjalin hubungan mualah kasih sayang dengan semua orang kafir. Udah putus hubungan. Maka tidak ada Bismillahirrahmanirrahim karena Bismillah itu menyebut sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dan ini ayat perang ini, Baroah itu ayat perang sehingga nggak sesuai. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang diunggulkan menurut yang saya ingat itu adalah karena ini Zaid bin Thabit dan letennya itu ragu-ragu. Suratul Anfal dan suratul Baroah itu satu surat apa dua surat. Jadi beliau dan timnya itu ragu-ragu. Karena ragu-ragu akhirnya dipisah itu dua surat, tetapi yang Baroah tidak dikasih Bismillah. Karena keraguan tadi. Ini pendapat yang dianggap itu lebih diunggulkan. Jadi ketika sahabat sepakat meletakkan Bismillah di awal setiap surah selain Baroah, menunjukkan ini bahwa Bismillah itu juga bagian daripada Al-Quranul Karim. Tetapi pendapat kedua tidak. Buktinya apa? Di dalam penulisan ayat 1, 2, 3 tidak dimulai dari Bismillah. Tapi dimulai daripada Alif Lam Mim. Dan juga yang lain begitu. Sehingga Bismillah di sini walaupun disepakati oleh seluruh sahabat tidak menunjukkan ini awal daripada surat tersebut. Buktinya selain Fatihah tidak ditulis itu ayat pertama itu nggak ditulis. Ini kesimpulannya. Nah, adapun orang tuh menulis Bismillah di bajunya, di tembok atau di mana ya tinggal niatnya. Ini sebagai bacaan Quran atau sebagai hiasan kan gitu. Oke, yang lain. Ya, jazakallah Ustaz. Ada yang lain? Si ada? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afat mau nanya tentang misalnya di surah Baroah itu apa surah Taubah tadi itu kalau kita mau sambung bacaan di tengah tengah surah gitu kan, apakah mesti kita boleh kita baca Bismillah juga atau nggak bisa? Apakah hukumnya ya Ustaz? Jadi memulai surat Baroah dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i radhiyallahu anhu itu sendiri ikhtilaf. Ada yang berpendapat itu haram, ada yang berpendapat itu makruh. Terus hukum ini apakah hanya berlaku di awal surat Baroah? Apakah juga berlaku di tengah-tengah surat Baroah? Sehingga kalau kita ini memulai dari tengah surat Baroah, ini tetap haram apa makruh, ini juga ikhtilaf gitu. Yang muktamad keharaman atau kemakruhan ini membaca bismillah tidak hanya berlaku di awal surat, tapi juga berlaku di pertengahan surat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Enggak Ustaz.
Jazakallah Yang khair. lain. Saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, saya Zakirin Ustaz. ya. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana kalau hukum kita sholat bermakmum dengan Wahabi Ustaz? Itu sudah saya sampaikan di channel itu kan, bahwa Mujasimah itu ada dua. Poin pertama, ada Mujasimah yang memang menyerupakan Allah seperti makhluk, punya tangan seperti makhluk, zat Allah itu murokab, gabungan dari berbagai anggota badan begitu, gerakan-gerakan Allah, perbuatan Allah, kalam Allah, sifat Allah seperti makhluk, zat Allah seperti makhluk. Nah, ini jelas kafir pemahaman semacam ini. Nah, yang kedua, ini Mujasimah yang termasuk diantaranya Mujasimah yang ala Wahabi itu, bahwa mereka mentafsiri kayak yatullah fauqaidihim. Jadi yatullahi, yatun diidhofahkan kepada Allahi, mereka tafsiri lillahi yad. Wajhullah lillahi wajhun. Allah punya tangan, Allah punya wajah, tetapi tangan Allah, wajah Allah tidak seperti makhluk. Karena dalam batas koridor laisa kamitslihi syai'. Dalam koridor walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga Mujasimah yang kedua ini, mereka ada tasbih kepada Allah. Jadi orang itu harus bisa membedakan wajhullahi dengan lillahi wajhun itu beda. Yatullahi dengan lillahi yad itu beda. Gitu. Maka ini dirubah itu susunan kalimat, makanya juga berubah makna. Walaupun mereka mengartikan tetap laisa kamitslihi syai'. Allah punya tangan tapi tidak seperti tangannya makhluk. Allah punya wajah tidak seperti wajahnya makhluk. Tetap itu haram. Ini bisa kamu baca di Tafsir Juz 2. Ini bab masalah imam yang mubad ahli bid'ah itu. Saya nukil dari kitab Hasyiah Bujaromi kalau tidak salah. Di situ. Jadi bid'ahnya itu tidak sampai menjatuhkan kepada kekufuran. Terus di sisi kedua, ini satu poin penting yang harus dipahami betul di dalam mengkaji bab-bab takfir atau mengaji, membahas bab akidah. Yaitu nasihat atau tanbih dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pembahasan takfir, perbuatan yang bisa menjadikan orang keluar dari Islam dalam bab riddah itu. Jadi perbuatan yang bisa menjadikan orang itu keluar dari Islam, ucapan yang bisa menjadikan orang itu keluar dari Islam, atau keyakinan dalam hati yang menjadikan orang keluar dari Islam, ini semuanya sifatnya umum. Jadi kalau ada orang punya keyakinan semacam ini, dia kufur, dia murtad. Ada orang berbuat semacam ini sujud kepada makhluk, maka dia kufur, dia murtad. Ada orang mengucapkan statement pernyataan-pernyataan semacam ini, oh dia bisa kufur, dia bisa murtad. Ini pembahasan kita sifatnya umum. Yakni apa? Tidak boleh kita menghantam atau menuduh satu orang Syiah. Kita lihat si A ini melontarkan kata-kata gini, oh si A ini kafir. Kita lihat si A ini bekerja sama dengan orang-orang kafir, oh dia ini kafir. Tidak boleh. Kita lihat si A ini umpamanya punya keyakinan seperti itu. Kita tidak boleh menurut si A kafir, si B kafir, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh kita menyatakan atau menghukumi A, B, C kafir gara-gara perbuatan tertentu. Semua pembahasan yang kita buat adalah sifatnya umum. Jadi yang kita hukumi mukafiroh, mukafir itu adalah perbuatan semacam ini, pernyataan semacam ini, sikap hati semacam ini, itu yang dibahas. Tidak boleh dihantamkan kepada satu dua orang tertentu. Karena apa?
Karena walaupun mereka punya akidah tertentu, mereka ini tiap hari ya sholat, tiap hari juga la ilaha illallah. Sehingga ini satu kesalahan fatal kita membaca, memahami bab akidah, terus dihantamkan pada sahsun muayyan, itu nggak boleh. Juga diingatkan oleh Syaikhul Hasan Asy'ari radhiyallahu an, di mana di akhir wafatnya beliau memanggil salah satu pengikutnya, muridnya, khatibnya, saksikan bahwa saya tidak pernah mengkafirkan, menghukumi kafir satu orang pun wahidan min ahlil kiblat. La ukafiru ahadan min ahlil kiblat. Atau kama qala. Saya tidak pernah mengkafirkan, lam ukafir. Tidak pernah mengkafirkan, menghukumi kafir seorang pun daripada orang-orang yang sholat menghadap ke Ka'bah. Pembahasan-pembahasan yang selama ini saya buat, ini sifatnya umum. Jadi tanbih yang diperingatkan oleh Syaikhul Hasan Asy'ari ini sama persis dengan tanbih yang diingatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu. Makanya kalau ada orang ini masuk ke Mekah, kemudian imamnya orang Wahabi, waduh ini Muslim apa kafir ini? Ini namanya santri salah paham. Santri salah paham. Jadi kalau kita ini sering menuduh orang Wahabi, sering menuduh orang Wahabi yang senang takfir, mamanya tabedi. Akhirnya apa? Jangan nuduh orang kafir. Nanti kembali kepada kamu kalau yang kamu tuduh tidak kafir sungguhan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, tidak ada seorang yang mengatakan kafir kepada saudaranya dan ternyata saudaranya bukan orang kafir, saudaranya ini bukan orang kafir kecuali kembali kepada yang menuduh, kan gitu kan. Dan terkadang kita ini menuduh, menyalahkan Wahabi, suka takfiri, tidak sadar ketika kita ini tidak mau bermakmum kepada mereka, alasannya kita ragu-ragu dia ini Muslim apa kafir. Tidak sadar sikap kita itu seperti itu, sama dengan mereka gitu. Sikap kita ini sama dengan mereka. Jadi apa itu namanya? Mujasimah ala mereka ini mujasimah yang haram tetapi tidak sampai tingkatan kufur, itu yang jelas. Kalaupun ada orang Wahabi suka menuduh orang-orang tertentu ahli bid'ah atau syirik macam-macam, menuduh orang apa itu tawasul sudah dianggap syirik. Lah ini kan yo Masya Allah, syirik ini kan bagian daripada perbuatan yang sudah keluar daripada Islam kan gitu kan. Mereka suka nuduh-nuduh semacam itu loh. Jadi yang kita bahas adalah perbuatannya. Adapun kalau ada orang melakukan semacam itu, tidak boleh, si Ustadz A, si Ustadz B, karena suka mengkafir-kafirkan, berarti dia sudah kafir, nggak bisa. Kita tidak bisa menghukumi semacam itu, nggak bisa. Jadi nggak boleh gitu loh, nggak boleh. Nanti kalau kita ikut seperti mereka menuduh sahsun muayyan dengan hukum kafir, akhirnya yang ada saling mengkafirkan satu sama lain. Dan ini akan membuat kekacauan di mana-mana. Jadi kalau mereka ini menuduh orang tawasul, orang apa, tabarruk, ini syirik, ya biarlah mereka yang menuduh. Kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kita ini membahas kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan yang sifatnya umum. Perbuatan ini, pernyataan ini, keyakinan semacam ini sudah. Tidak boleh dihantamkan kepada sahsun muayyan. Maka kita di Mekah ya sudah bermakmum sama mereka, bermakmum saja. Di Madinah juga begitu. Yang kita benci adalah perbuatan. Ya, sudah gitu aja. Yang kita ingkari itu perbuatannya sudah. Karena bid'ah mereka itu, ya itu tadi sudah saya bahas di awal. Syarat kamu ya. Oke, Ustaz. Yang lain? Ada yang lain? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Yang berkenaan dengan Ustaz tadi tuh, menyentuh mushaf tuh dan apa-apa yang bersentuhan dengan mushaf tuh. Kalau tadi Ustaz contohkan tuh yang Quran dalam koper. Kalau Quran yang di atas rihal atau meja gimana tuh Ustaz? Menyentuh meja atau rihalnya? Jadi kalau meja itu meja besar, nyentuh meja ya nggak apa-apa. Mana ada meja ikut Quran? Nggak ada. Jadi kalau ini kharitoh dan sunduk, itu yang dimaksud adalah kharitoh yang khasah lil Quran dan sunduk yang khasah yang khas lil Quran. Memang itu kotak di kayak Quran yang ada kotaknya boxnya itu, memang itu box yang disiapkan untuk Quran. Maka haram disentuh ketika di situ di dalamnya ada Qurannya. Nah kalau meja-meja besar, nah meja besar ada Qurannya yang nggak apa-apa disentuh itu nggak apa-apa. Nah kalau rehal Pak, rehal. Nah ini kalau di situ rehal kemudian ada Qurannya, lah kita ini nyentuh Quran itu, nyentuh rehalnya itu boleh apa enggak kan gitu kan? Ini mahalul khilaf. Jadi ada rehal kecil yang di situ memang biasa untuk ngaji, tetapi faktanya kan itu rehal itu bukan tuh hanya ngaji Quran. Iya, yang ngaji Quran, yang ngaji kitab. Tetapi yang kita bahas, rehal yang di atasnya ada Al-Quran. Maka orang yang menyentuh rehal meja kecil itu, dalam kondisi hadas ini boleh apa enggak? Ini mahalul khilaf. Oke, lagi? Masih ada enggak? Jam 10 lebih 10 menit. Gimana? Lanjut apa berhenti? Di Papua sudah jam 12 ini. Cukup ya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.